Mohon izin kepada seluruh jamaah untuk mengisi sak depan dulu. Depannya masih kosong. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya muliakan para sesepuh, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Kausar beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Kausar, yang saya hormati para ustadz, para kiai, dan seluruh jamaah sholat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah di Masjid Al-Kausar Wiyata 1 Sintang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah di Masjid Al-Kausar ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau dari awal sampai akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sholat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah dimulai, akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, petugas sholat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah di Masjid Al-Kausar yang bertindak selaku imam dan khatib adalah Al-Muharram Ustadz Agus Ferry Patri, Sarjana Al-Quran. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin adalah saudara Aida Syekh Beni Rahman. Kemudian yang bertindak sebagai pengantar adalah saya sendiri, Selamat Arianto. Dan sholat id akan kita laksanakan tepat pada pukul 07.00. Mudah-mudahan bisa tepat waktu. Kemudian pengumuman yang kedua, niat sholat Idul Fitri, mengingatkan bagi yang belum hafal atau adik-adik,
usolli sunatan li idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunatan li idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama melaksanakan takbir 7 kali. Di sela-sela takbir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir yang kedua adalah lima takbir, sama di sela-sela takbir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan selanjutnya bacaannya seperti biasa, seperti sholat fardu dan mengikuti imam di depan. Kemudian yang zakat fitrah yang beras jumlah 1.050.000 rupiah. Ulangi, infak dan sedekah berjumlah 4.441.000 rupiah. Kemudian untuk fidyah atau yang membayar fidyah berjumlah 1.050.000 rupiah, sehingga total yang diterima oleh panitia zakat mohon izin para jemaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah untuk ketertiban dan kekhusyuan salat kita. Kami mohon kepada seluruh jamaah agar seluruhnya untuk berdiri. Kita sama-sama merapatkan sholat yang masih renggang di depan kita untuk diisi, kemudian disusul dengan jamaah lain yang ada di belakang untuk mengisi sholat yang masih kosong di depannya. Istaqimu wa'tadilu sawu sufakum luruskan mendapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 الله
سهلنا للعباد طريقة عبادته ويسر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan barokah beliau, dengan perjuangan beliau, dengan tetesan darah beliau serta nyawa beliau dipertaruhkan untuk umat. Beliau taruhkan, perjuangkan agama ini sehingga sampai kepada diri kita, sampai ke negeri kita, sampai di lorong-lorong di tempat-tempat kita ini. Ini adalah barokah dari perjuangannya Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 1 bulan penuh telah kita lalui. Puasa yang menjadi amalan terkhusus di bulan yang khusus dan pahala yang khusus langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Amalan-amalan yang lain tidak seperti amalannya puasa pada bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak, hadirin yang mulia, keutamaan yang begitu luar biasa pada bulan suci Ramadan. Dalam satu riwayat disebutkan 1 kali sujud ketika bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan 1 rumah di surganya Allah. Dan setiap 1 rumah, dan 1 rumah itu mempunyai 60.000 pintu, dan setiap pintunya ada 60.000 kamar. Bagaimana keagungannya bulan suci Ramadan? 1 kali sujud saja begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Sudah berapa kali kita sujud pada bulan suci Ramadan? Belum lagi amalan-amalan yang lainnya, belum lagi salat tahajudnya, belum lagi sedekahnya, belum lagi puasa itu sendiri. Janji-janji dari Allah lewat Rasulnya yang begitu banyak, dan mudah-mudahan itu semua kita mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda ridha'i rabbih." Orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diberikan kepada amalan-amalan yang lainnya. Kegembiraan yang pertama, farhatun 'inda iftarihi. Ketika di dunia orang yang berpuasa menjelang berbuka puasa, maka tidak ada satupun yang merasa sedih. Semuanya merasakan kegembiraannya ketika berbuka puasa. Yang kedua kalinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang puasa nanti di akhirat, dia akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan Tuhannya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah, maka bergembiralah
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita ini mengamalkan perintah Allah, walaupun kelihatannya sulit, kelihatannya berat, kelihatannya susah, pasti akhir dari perintah itu Allah SWT akan berikan kemudahan, kelonggaran, kemudahan, bahkan kegembiraan di dunia ini sebelum di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Mungkin diri kita sekarang dilarang oleh Allah SWT berbuat ini, berbuat itu, diperintah oleh Allah SWT harus begini dan harus begitu. Pada hakikatnya hadirin yang mulia, ini adalah cara Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang taat kepada Allah di dunia ini sebelum kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang-orang kafir dunia. Mereka tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Seenaknya sendiri hidup di buminya Allah. Bolak-balik sana sini tidak punya aturan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Jangan engkau tergiur, terkesan dengan bolak-baliknya lalu lalangnya orang-orang kafir yang tidak mempunyai iman dari satu negeri ke negeri yang lainnya hanya untuk menghabiskan sisa-sisa umurnya, menghabiskan uangnya, menghabiskan kekayaannya demi kesenangannya, tetapi tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT berfirman, "Tsumma ma'wahum jahannam." Setelah mereka bersenang-senang di dunia, nanti di akhirat kembalinya adalah nerakanya Allah, neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah di dunia ini memang mungkin dikekang satu bulan penuh, diperintah oleh Allah untuk berpuasa, ingin makan, ingin minum tidak diperbolehkan oleh Allah. Akan tetapi hadirin yang mulia, setelah perintah itu berlalu, maka janji Allah akan datang kepada diri kita. Itulah kehidupan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak lama mulia. Kalau kita tengok hanya 1 bulan, bahkan ada kawan-kawan kita yang baru beberapa hari sudah dijemput ke akhirat, sudah berangkat ke akhirat. Maknanya apa hadirin mulia? Maknanya perintah Allah itu tidak lama, akan tetapi fadilah keutamaannya yang akan kita rasakan selama-lamanya. Di dunia ini mengamalkan perintahnya Allah sampai mati saja, tapi nanti di akhirat mendapatkan imbalan kekal abadi selama-lamanya. Apakah kita tidak ridho dengan perintah Allah yang sebenar, kemudian janji-janji fadilah keutamaan yang kekal abadi selama-lamanya? Apakah kita akan meninggalkan perintah Allah demi kesenangan yang sementara, nanti di akhirat kesengsaraan yang kekal abadi selama-lamanya? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya, kemudian beramal setelah kematiannya, beramal untuk setelah kematiannya.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua hari ini penuh dengan kegembiraan, dan itu memang termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Perintah Allah untuk gembira atas hidayah yang Allah SWT berikan kepada diri kita, ini adalah perintah dari Allah. Belum lagi ada satu ayat yang menyebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada hari ini kita semuanya gembira atas perintah dari Allah, gembira atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, gembira atas iman yang Allah SWT berikan di dalam hati-hati diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Belum tentu kita bisa melaksanakan perintah Allah. Belum tentu kita bisa meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang mulia ini kita juga diperintahkan untuk silaturahim, saling memaafkan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin secara umumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mungkin selama 1 tahun kita tidak tahu pernah berbuat salah kepada saudara-saudara kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang terang-terangan atau tersembunyi. Mungkin kita pernah menghibah saudara kita, menghibah tetangga-tetangga kita, menghibah saudara-saudara kita. Maka pada hari yang mulia ini kita meminta maaf kepada mereka, dan kita layaknya memaafkan kepada mereka juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan 30 hari ini pencucian dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita silaturahim kepada kerabat-kerabat kita, memaafkan satu sama lainnya. Ini pencucian dosa terhadap saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, karena kalau kita ini masih punya dosa yang belum dimaafkan, kesalahan yang belum dimaafkan oleh saudara-saudara kita, nanti di akhirat akan dituntut oleh saudara-saudara kita. Apa yang kita omongkan, ghibah, nanti di akhirat akan dituntut. Pahala-pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita gibai, dan dosa-dosa orang yang kita gibai akan kita pikul sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada hari yang mulia ini kita mohon maaf kepada mereka. Wabil khusus kita sebagai anak mohon maaf kepada orang tua kita, kepada sanak famili kita, kepada orang-orang yang lebih tua daripada diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita hari ini bergembira dan mohon maaf kepada saudara-saudara kita. Akan tetapi hadirin mulia, kita semuanya tidak ada yang tahu kapan diri kita lamanya di dunia ini lagi. Berapa hari lagi kita hidup di dunia Allah SWT ini, berapa tahun lagi dan berapa bulan lagi, kita tidak ada yang tahu. Akan tetapi Allah SWT belum cukup dengan kita puasa Ramadan, kemudian memaafkan sesama umat Islam, untuk bekal kita ke negeri akhirat, untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila terjemah tidak ada penerjemahnya, langsung Allah SWT nanti sendiri yang akan bertanya kepada diri kita mengenai amalan-amalan kita, mengenai ibadah-ibadah
Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita harus ada persiapan. Maka pada hari yang mulia ini kita bertekad menjadikan sisa-sisa ampun kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang takwa, anak-anak yang tahu agama, sehingga kematian kita kematian yang menggembirakan, meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleh. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita sudah dikubur, anak-anak kita belum jadi orang yang soleh, mereka datang ke kuburan bukan mendoakan diri kita, bukan mengirimkan pahala-pahala buat diri kita, akan tetapi sekarang yang kita lihat banyak anak-anak datang ke makam, ke kuburan bukan mendoakan orang tuanya. Na'udzubillah, kadang-kadang dianggap sepele, dianggap bermain-main, dianggap biasa. Mereka datang ke kuburan menyulut petasan-petasan, menghidupkan berbagai macam petasan. Ini bukan ajaran yang dianjurkan, yang disarankan, yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah bukti kalau anak-anak kita jauh dari agama, jauh dari akhlak, jauh dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang dahulu melewati kuburan-kuburan menangis, melewati pemakaman-pemakaman menangis. Kalau sekarang banyak orang datang ke makam dengan bergembira, dengan wajah yang sumringah, bahkan bermain-main di atas kuburan. Ini sudah jauh dari pemahaman Islam yang benar. Orang-orang dahulu datang ke makam menghayati dengan sebenar-benarnya, menjadi pelajaran buat orang-orang yang masih hidup dengan adanya datang ke makam atau kuburan. Maka Allah, anak-anak kita ini adalah penerus-penerus kita, yang akan menjadi penerus sujud kita, yang akan menjadi penerus sedekah kita, yang akan menjadi penerus kebaikan-kebaikan kita. Maka jadikanlah anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita kirimkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan agama. Mungkin kita menyiapkan mereka untuk bekal kehidupan setelahnya, ekonominya, materinya, itu perkara yang baik, perkara yang bagus. Akan tetapi jangan kita melewatkan. Kita hidupkan hati mereka, kita hidupkan akhlak mereka dengan akhlak Al-Quran. Kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah, kita tanamkan kecintaan kepada orang-orang soleh, sehingga kehidupan mereka tidak jauh dari orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para nabi, para rasul, dekat dengan orang-orang baik, sehingga diri kita mati dalam keadaan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya pribadi dan bagi para jamaah semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah, dan dosa-dosa yang akan datang semoga diri kita terbebas dari macam-macam kemaksiatan dan macam-macam dosa. Dan kita berharap anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat, menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia yang hidup di bumi Allah SWT. Ya Allah, wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhilna fi zumratil muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad.
وقد أعطانا الهداية وأعطانا نعمة كثيرة وأعطانا نعمة الصلاة والزكاة. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي أحلنا الطعام والشراب هذا اليوم وحرم علينا الصيام. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المضطهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.